materi yang akan kita bahas untuk hari ini itu ada 4. Yang pertama adalah tentang kita akan melihat mengapa alokasi air itu diperlukan. Kemudian yang kedua kita juga melihat prinsip dasar alokasi air, bagaimana alokasi air di Indonesia, dan terakhir adalah model WIP yang digunakan untuk alokasi air. Nah, ini yang nanti akan dipraktikumkan. Itu adalah bagaimana menggunakan model WIP. Ya, jadi model WIP itu adalah merupakan salah satu model yang digunakan dalam alokasi air ya, yang dikeluarkan oleh Stockholm Environment Institute, dan nanti kita mungkin lebih detail di bagian akhir itu akan dijelaskan bagaimana model WIP itu prinsip yang digunakan, bagaimana dia berjalan dan lain sebagainya, dan mungkin data dan lain sebagainya, dan apa yang bisa dilakukan oleh model WIP tersebut. Baik, kita lihat bagian yang pertama. Kalau kita melihat gambar ini, jadi ini adalah merupakan salah satu bentuk di mana dalam suatu DAS gitu ya. Kemudian di dalam DAS itu diimplementasikan yang namanya IWRM, jadi Integrated Water Resources Management, di mana dalam memanage atau pengelolaan sumber daya air itu tidak hanya melibatkan satu atau dua pihak, tapi juga multi stakeholders. Jadi berbagai pihak itu dilibatkan. Karena apa? Karena di sana dalam pengelolaan sumber daya air itu tidak hanya dipengaruhi oleh satu atau dua komponen saja, tapi berbagai komponen berpengaruh, baik mempengaruhi maupun dipengaruhi. Jadi setiap hal yang diambil, kebijakan-kebijakan yang diambil itu akan mempengaruhi komponen-komponen yang lain. Nah, itu kira-kira prinsip yang digunakan dalam Integrated Water Resources Management. Nah, kemudian mengapa alokasi air itu diperlukan? Alokasi air itu diperlukan umumnya jika ada dua komponen. Yang pertama ada disebut dengan komponen supply, kemudian yang kedua ada disebut dengan komponen demand. Jadi kalau misalkan komponen supply sebagai penyedia air itu berada dalam jumlah yang cukup, artinya mampu memenuhi jumlah kebutuhan, maka alokasi sebenarnya tidak diperlukan. Karena apa? Karena setiap pengguna akan memiliki atau mendapatkan kebutuhan sesuai dengan yang diperlukan. Ya. Tetapi kalau misalkan jumlah kebutuhan itu melebihi dari yang tersedia, nah disinilah yang diperlukan alokasi. Nah, kemudian definisi-definisi alokasi itu sudah banyak diberikan. Salah satunya dari definisi yang dikeluarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, ya, yang menjelaskan bahwa di sana apa yang dimaksud dengan alokasi. Didefinisikan alokasi itu sebagai upaya pengaturan air. Jadi pengaturan air dari waktu ke waktu, kemudian ada nanti di sana perencanaan, kemudian ada pelaksanaan, ada monitoring, dan ada evaluasi. Nah, artinya apa? Artinya sesuai dengan definisi tersebut, di dalam alokasi air itu akan ada beberapa proses. Yang pertama adalah proses perencanaan. Jadi sebelum alokasi air itu dilakukan, ada perencanaan terlebih dahulu. Ya, bagaimana alokasi itu diidentifikasi, siapa saja penggunanya, berapa air yang harus diberikan, gitu ya. Nah, kemudian tahap kedua adalah melaksanakan perencanaan tersebut. Ya, jadi perencanaan yang sudah disusun kemudian dilaksanakan. Tentu di dalam perencanaan itu ada komponen yang disebut dengan pengawasan. Ya. Jadi sesuatu yang sudah direncanakan itu kemudian diawasi pelaksanaannya, dan nanti untuk di sana ada komponen yang disebut dengan dari waktu ke waktu. Artinya satu periode itu akan dilakukan evaluasi apakah perencanaan dan pelaksanaan yang dilaksanakan pada periode tersebut itu sudah memberikan hasil yang optimum. Ya, baru akan dievaluasi untuk dilakukan perencanaan pada periode berikutnya. Jadi kira-kira 4 tahap ya, sesuai dengan definisi yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum. Nah, kemudian kedua, saya juga melihat misalkan ada alokasi air yang dilakukan oleh Asia Development Bank yang juga mendefinisikan bahwa alokasi air adalah proses di mana sumber air yang tersedia didistribusikan kepada pengguna yang sah. Pengguna yang sah untuk mendapatkan hak guna terhadap air. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sesuai dengan definisi ini. Pertama, di sana air itu, sumber daya air harus didistribusikan. Artinya air itu merupakan kebutuhan. Ya, kebutuhan dijelaskan juga di dalam penjelasan definisi tersebut bahwa air adalah kebutuhan pokok. Ya, jadi setiap individu itu memerlukan air. Ya, dia dijadikan sebagai satu kebutuhan utama, kebutuhan pokok. Kemudian disebutkan juga di sana bahwa air adalah merupakan sumber daya yang dikuasai oleh negara yang dipergunakan untuk kesejahteraan bersama. Jadi juga di dalam penjelasan nanti kalau Bapak Ibu melihat kembali dokumen yang dikeluarkan oleh ADB tahun 2009,
yang di sana ada tentang definisi alokasi air, dikatakan bahwa air itu adalah sumber daya yang dikuasai oleh negara. Nah, ini seperti kalau misalkan Anda memiliki lahan gitu ya, kemudian lahan tersebut ada sungai. Nah, biasanya sungai itu bukan milik pemilik lahan ya, tapi pengelolaannya itu adalah merupakan satu pengelola, misalkan negara gitu ya. Jadi bukan individu yang memiliki lahan tersebut. Nah, kemudian bisa juga air merupakan komoditas ekonomi yang hanya dimiliki oleh pihak atas air di wilayahnya. Ya, jadi kalau misalkan negara yang memiliki air di wilayah misalkan Indonesia, maka pengelolanya adalah negara Indonesia. Ya, tidak diizinkan atau tidak dibolehkan air tersebut dikelola oleh negara lain. Ya, nah, itu ada definisi penjelasannya seperti itu. Kemudian ada juga bahwa air melekat pada lahan yang dimiliki oleh individu maupun masyarakat. Nah, ini dijelaskan di sana, misalkan kita punya lahan ya, kemudian kita melakukan membuat sumur gitu ya di lahan tersebut, maka hak atas air itu adalah individu atau pemilik lahan ya, bukan orang lain ya. Jadi mungkin ada kontradiktif. Yang pertama adalah air yang permukaan tadi misalkan, atau air yang berada di merupakan sungai dan sebagainya, itu adalah milik negara. Tapi kalau misalkan air groundwater itu atau bawah tanah yang masih nanti ada batasannya. Jadi batas berapa yang masih merupakan hak individu, tapi ada batas berapa yang sudah harus dikelola oleh negara. Jadi kalau misalkan lebih dari 40 meter atau lebih dari 100 meter, nah itu harus ada izin ya pengelolaan. Jadi kalau misalkan suatu hotel gitu ya ingin memanfaatkan air tanah untuk kebutuhan pemenuhan kebutuhan air, dia akan membuat sumur dalam gitu ya. Nah, maka dia harus mengajukan izin ya kepada pengelola. Kemudian izin itu keluar, baru dia bisa melakukan eksplorasi untuk air tersebut. Nah, itu kira-kira tentang alokasi air. Nah, kemudian yang perlu dipertimbangkan juga di dalam alokasi air itu kira-kira paling tidak ada 4 hal. Yang pertama, siapa yang menjadi pengguna. Seperti tadi bahwa yang menjadi pengguna itu adalah yang pengguna yang memiliki hak. Ya, artinya pengguna yang sah. Jadi kalau misalkan di suatu lahan itu ada daerah pertanian gitu ya, kemudian di pemukiman, kemudian industri, maka itulah yang merupakan pengguna yang sah, ya, pengguna yang berhak untuk menggunakan air tersebut. Dan tujuannya juga harus jelas. Jadi kalau misalkan tujuannya misalkan digunakan untuk pertanian, tapi digunakan untuk kegiatan ekonomi, nah itu juga tidak diizinkan. Nah, kemudian dalam alokasi air, biasanya ini yang paling penting, kita menghitung berapa sebenarnya jumlah air atau kuantitas air yang harus dialokasikan kepada masing-masing pengguna. Nah, ini yang akan kita bahas di dalam pemodelan itu, ini yang sebenarnya umum kita bahas. Kemudian bagaimana aksesnya? Apakah langsung menggunakan saluran dan sebagainya, gitu ya. Dan kemudian yang bagian berikutnya itu tentang mengenai waktu. Jadi apakah air itu harus dialokasikan sekarang, besok, atau pada periode waktu tertentu? Ini juga perlu dilihat. Ya. Jadi paling tidak ada 4 hal: siapa yang menjadi pengguna, kemudian berapa jumlah atau kuantitas air tersebut, bagaimana akses, dan kemudian kapan waktu alokasi itu harus diberi. Baik, nah kemudian untuk bagian berikutnya itu tentang model alokasi air. Jadi di dalam analisis sistem hidrologi, ya kan, membahas tentang bagaimana proses hidrologi, kemudian di bagian akhir adalah membahas bagaimana tools yang digunakan untuk melakukan analisis tersebut. Salah satu contoh atau tools yang biasanya digunakan untuk melakukan analisis di dalam sistem, seperti yang minggu lalu sudah dibahas, itu adalah menggunakan yang namanya model. Apa yang dimaksud dengan model? Model itu adalah penyederhanaan dari sistem tersebut. Dan model itu umumnya itu tidak bisa menyamai sistem tersebut. Jadi selalu dia lebih sederhana, selalu berbeda gitu ya. Makanya ada satu paper yang menyebutkan bahwa all model are wrong. Ya, jadi semua model itu tidak ada yang bisa menyamai kondisi real dari lapangan. Jadi kita model. Kemudian untuk model alokasi air itu didefinisikan sebagai alat bantu yang umumnya model itu dalam bentuk aplikasi komputer, ya, aplikasi komputasi yang nanti digunakan untuk menyusun rencana baik dalam jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang di suatu wilayah.
Jadi alokasi air itu juga ada sisi waktu, gitu. Apakah kita nanti untuk Indonesia ada disebut dengan praktis gitu ya. Kemudian ada untuk perencanaan, planning, gitu ya. Jadi untuk jangka panjang dan ada untuk jangka pendek. Nah, kemudian berikutnya kalau kita ingin melihat mengapa kita menyusun model, ya, mengapa kita tidak lakukan saja alokasi seperti apa adanya, gitu ya. Nah, di sini paling tidak ada dua hal yang umum digunakan atau misalkan bisa dijelaskan jika kita menggunakan model. Yang pertama, dengan menggunakan model kita bisa melakukan perhitungan alokasi air secara adil, efisien, dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kebutuhan. Karena apa? Karena model itu akan menghitung secara eksak berapa jumlah air yang perlu dialokasikan untuk satu pengguna, berapa jumlah air yang dialokasikan untuk pengguna yang lain. Dia sifatnya adil. Kemudian efisien itu tidak memerlukan waktu yang cukup lama dalam membuat alokasi tersebut. Ya. Kemudian berkelanjutan. Jadi sistem-sistem kalau model itu sudah tersusun, sistem-sistem lain yang mengalami perubahan bisa berpengaruh secara langsung terhadap sistem tersebut. Terhadap model tersebut bisa langsung menunjukkan hasilnya, bagaimana dampak terhadap pengguna, bagaimana dampak terhadap supplier air dan lain sebagainya. Ya, jadi bisa melakukan perhitungan ya, secara adil, kemudian efisien dan berkelanjutan. Kemudian yang kedua, model ini juga bisa digunakan sebagai sarana untuk menyamakan persepsi para pihak atau stakeholder. Jadi kalau misalkan kita berbicara dari stakeholder di bidang ekonomi, kemudian yang satu berbicara di bidang lingkungan, yang satu berbicara tentang fisik, gitu ya, sosial dan lain sebagainya, tentu akan memiliki persepsi yang berbeda terhadap bagaimana sistem alokasi air itu dilakukan. Nah, agar ada kesamaan persepsi, maka ada satu tool yang bisa menjembatani persepsi-persepsi tersebut. Nah, ini biasanya umumnya kita menggunakan model. Jadi model itu diberikan kepada masing-masing stakeholders, dan stakeholder itu akan memahami, oh begini proses alokasi, mengapa saya mendapatkan sekian meter kubik, mengapa yang lain mendapatkan sekian meter kubik. Nah, dari sana akan ada diskusi untuk menyamakan persepsi tersebut. Tapi paling tidak ada model tersebut yang bisa menunjukkan bagaimana proses alokasi itu dilakukan. Nah, kira-kira tujuan model itu ada dua, paling tidak ada dua. Yang pertama adalah melakukan perhitungan alokasi air, kemudian yang kedua adalah sebagai sarana untuk menyamakan persepsi. Nah, kemudian baru berikutnya tentang prinsip dasar. Ya, di dalam penyusunan model alokasi air ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya, yang pertama, prinsip dasar sebenarnya alokasi air itu adalah kita mencoba mengidentifikasi bagaimana sebenarnya alur perjalanan air itu dari sumber, ya, itu misalkan sumbernya curah hujan ataupun dari mata air, gitu ya, kepada pengguna. Itu secara umum. Jadi kita mengidentifikasi perjalanan air dari sumber kepada pengguna. Nah, di dalam perjalanannya itu tidak hanya kita memeriksa apakah pengguna itu sudah tercukupi kebutuhan airnya, tapi juga kita melihat di dalam proses alur air itu, kita melihat infrastruktur penunjang, ya. Bagaimana kondisi bendung, bagaimana nanti operasional rule bendung tersebut, ya. Kemudian bagaimana kondisi saluran, berapa saluran yang diperlukan, ya, daya tampung saluran sebagai mana. Kemudian bagaimana melakukan manajemen saluran, gitu ya, kalau misalkan ada kebocoran, bagaimana dan lain sebagainya, gitu ya, pompa dan sebagainya. Nah, itu di dalam model itu bisa dilakukan, ya. Jadi model itu bisa mendesain satu sistem atau menduplikasi sistem real. Kemudian kita coba melakukan analisis dari air itu, dari sumbernya, kemudian mengenai pengguna, dan selama perjalanan itu apa yang bisa kita lakukan, ya. Nah, itu biasanya ada di dalam optimasi nantinya, misalkan bagaimana operasional dari bendung, ya, berapa kapasitas waduk yang diperlukan, kemudian bagaimana operasional pompa dan sebagainya. Itu bisa sebenarnya dilakukan di dalam pemodelan. Nah, kemudian prinsip berikutnya, model itu pasti memerlukan data-data pendukung, ya. Data pendukung ini yang umumnya berupa data fisik dan data non fisik. Ya, data fisik itu sebagai contoh misalkan seperti tadi bendung, misalkan kita memerlukan informasi berapa kapasitas, berapa tinggi, berapa rilis, debit dari bendung dan lain sebagainya. Kemudian yang non fisik itu adalah kondisi sosial ekonomi, misalkan bagaimana tingkat pemenuhan kebutuhan
air untuk masyarakat, berapa industri, bagaimana operasi industri, gitu ya, kebutuhan airnya, apakah dia melakukan efisiensi atau tidak, gitu ya, apakah ada insentif atau tidak. Nah, itu akan menjadi satu data yang diperlukan dalam proses atau penyusunan model alokasi air. Mudah-mudahan bisa jelas. Jika kita ingin menyusun suatu model alokasi, maka paling tidak kita memerlukan beberapa informasi. Yang pertama adalah aktivitas-aktivitas selama air dari sumber sampai dengan pengguna, itu apa saja yang ada di proses tersebut. Kemudian yang kedua, data-data pendukung. Nah, kemudian data apa saja yang diperlukan, ya, paling tidak ada beberapa data yang perlu dipersiapkan, ya, dalam menyusun model alokasi air. Nah, yang pertama misalkan peta DEM atau topografi. Mengapa kita perlu data ini? Nah, misalnya kita membuat alokasi air di dalam skala das, maka tentu kita memerlukan peta topografi dalam menentukan batas das. Ya, jadi kalau misalkan kita ingin membuat alokasi air di satu wilayah administratif, nah maka kita perlu juga data-data informasi batas wilayah dan lain sebagainya. Ya, bagaimana proses air dari sumber, bagaimana dia dialirkan sampai pengguna, ya, kemudian kondisi saluran dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita memerlukan peta cuaca dan iklim atau informasi tentang, paling tidak kita mendapatkan data curah hujan, ya, karena ini merupakan air yang kita alokasikan adalah air, jadi kita perlu tahu berapa sebenarnya informasi sumber air tersebut, ya. Jadi kalau misalnya kita perlu data evapotranspirasi, ya, juga diperlukan. Kenapa? Karena pada saat air itu mengalir dalam saluran, nah maka air itu mengalami proses evapotranspirasi. Ya, jadi kalau misalkan di hulu dia mengalir misalkan 100 meter kubik, ya, kemudian karena ada proses evapotranspirasi selama di dalam saluran, ya, maka jumlah air yang sampai di hilir mungkin akan berkurang, ya, karena akan ada kehilangan selama proses tersebut. Ya, atau misalkan di dalam bendung dia menampung bendung sekian meter kubik, gitu ya, kemudian karena ada proses evapotranspirasi, maka kita bisa hitung neraca air bendung tersebut, ya, berapa air yang hilang akibat evaporasi tadi, kemudian nanti ada berapa debit masukan dan sebagainya, sehingga bisa dilihat nanti pada saat membuat namanya operational rule dari bendung tersebut, ya, akan bisa dilihat berapa air yang harus dirilis, ya, kapan dan sebagainya. Nah, tata guna lahan ini penting dalam menyusun perencanaan, misalkan apakah data hulu, misalkan untuk suatu wilayah di hulu bendung, itu akan tetap dijaga seperti saat ini, misalkan, ataukah ada proses-proses lain. Ya. Nah, itu memerlukan data guna lahan, ya, termasuk juga tata guna lahan di wilayah hilir, karena ini akan berguna pada saat kita menghitung yang namanya kebutuhan air. Jadi kalau misalkan lahannya pertanian, maka berapa jumlah air yang diperlukan untuk wilayah pertanian tersebut. Ya, kalau misalkan berubah, misalkan dari lahan pertanian kemudian menjadi daerah misalkan domestik, pemukiman, gitu ya, maka apakah ada perubahan penggunaan air di sana? Ya, kita perlu data tersebut. Data debit, tentu kita perlu data debit ini sebagai sumber air tadi, ya. Kemudian pengambilan air sepanjang saluran, ya. Jadi seperti tadi kita ambil contoh misalkan di Bendung Jatiluhur misalkan, udah ada saluran. Nah, bagaimana pengambilan air untuk masing-masing sepanjang saluran setelah bendung itu, misalkan berapa air yang dialirkan, ada disebut dengan banjir kanal, gitu ya. Nah, berapa yang air yang disalurkan ke masing-masing kanal, gitu. Nanti ada weir dan sebagainya, ada pintu-pintu air dan sebagainya. Nah, itu juga harus ada informasinya, ya, sehingga kita bisa menelusuri bagaimana proses air itu mengalir. Kemudian informasi tentang operasional bendung. Nah, operasional bendung kita harus tahu, karena bendung, beberapa fungsi bendung itu tidak hanya untuk menyimpan air. Misalkan kalau bendung, kalau kita lihat di Citarum itu kan ada 3 bendung dari atas yang besar, ya. Yang bagian atas itu misalkan Saguling, kemudian berikutnya itu Cirata, ya. Kemudian baru Jatiluhur. Nah, itu kan 2 bendung sebelumnya itu kan fungsi utamanya itu kan untuk sebagai hidropower, ya, untuk mengenerate energi listrik. Jadi dia punya operasional bagaimana mengalirkan air sebesar-besarnya sehingga dia bisa mengenerate
listrik sebesar-besar. Nah, kemudian kalau misalkan jatiluhur itu fungsinya berbeda, mungkin dia digunakan untuk mengenerate hydropower, tapi tidak, tujuan utamanya bukan itu. Dia untuk menampung air yang digunakan untuk saluran irigasi dan banjir. Ya, jadi air itu, makanya kalau operasional, kalau Anda lihat di dalam bendung jatiluhur itu, pasti pada musim kemarau dan akan musim hujan, itu pasti bendung akan dirilis sebesar-besarnya. Jadi akan dibuat kedalaman airnya itu sampai ketinggian minimum. Ya, kenapa? Karena pada musim hujan itu diharapkan bisa menampung air hujan yang berlebih. Ya. Tapi kalau menjelang musim kemarau, maka bendung itu pasti akan dibuat maksimum. Ya, jadi artinya pada saat diperlukan air itu bisa dirilis. Ya. Jadi bendung itu tidak dibiarkan apa adanya, tapi dia akan ada operasional kapan harus dirilis, itu sudah jelas di sana. Baik, berikutnya bagaimana proses penyusunan model alokasi air. Ini ada beberapa proses yang biasanya dilakukan. Yang pertama, seperti minggu lalu sudah dibahas juga ya, bahwa pertama kita perlu mengidentifikasi siapa saja sih penggunanya, ya, dan kemudian dari mana saja air tersebut akan diambil. Ya. Jadi ada identifikasi supply dan demand. Misalkan supply-nya atau penggunanya, misalkan kita ingin melakukan alokasi hanya dari bendung ke bagian hilir. Yang kita identifikasi penggunanya itu hanya rilis dari bendung tersebut misalkan, ya, rilis dari bendung tersebut sebagai penyedia. Kemudian penggunanya adalah yang akan menggunakan air sepanjang saluran di hilir. Jadi ada daerah pertanian, pemukiman, apakah di sana juga ada industri, gitu ya, untuk kegiatan komersial dan sebagainya. Itu harus diidentifikasi. Identifikasi itu termasuk juga parameter-parameternya, termasuk juga faktor atau parameter yang melekat pada masing-masing pengguna. Misalkan seperti tadi, pengguna itu adalah daerah irigasi, maka kita juga perlu informasi berapa luas daerah irigasi, apa saja komunitas yang ditanam, berapa jumlah kebutuhan air per bulan misalkan, kemudian bagaimana pola tanam dan sebagainya, bulan berapa dia akan harus diberikan air dan sebagainya. Itu juga harus kita identifikasi di awal. Ya. Kemudian alokasinya seperti apa? Nah, ini kita membuat namanya schematic diagram. Jadi kita harus buat seperti alur gitu ya. Jadi ini adalah supply, kemudian kita alirkan kemana, jadi kita buat skematik tersebut. Ya. Nanti kita lihat bagaimana skematik itu dibuat, ya, di dalam aplikasi ada beberapa contoh gitu ya. Kemudian ini identifikasi kuantitas air tersedia. Jadi kalau misalkan dari debit, berarti kita harus dapatkan data debit berapa. Gitu ya. Ya, kemudian identifikasi water requirement-nya, kebutuhan pengguna untuk masing-masing pengguna berapa, kebutuhan airnya. Kemudian identifikasi apakah di sana ada kebijakan alokasi. Apakah ada kebijakan, apakah ada prioritas misalkan. Jadi kalau misalkan ada dua pengguna sebagai contoh. Di sana ada pengguna yang namanya pertanian dan pemukiman domestik misalkan. Ya, pertanian itu memerlukan misalkan 50, kemudian domestik memerlukan 50. Ya. Nah, kemudian kalau air yang tersedia misalkan 150, berarti tidak perlu ada kebijakan prioritas. Kenapa? Air yang tersedia melebihi dari jumlah kebutuhan. Ya, misalkan pada musim hujan gitu, atau musim tadi artinya air tersedia cukup, maka alokasi tidak perlu ada prioritas, semua diberikan sesuai dengan kebutuhan. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan musim kemarau gitu ya, kemudian mengalami penurunan kapasitas air, dan sehingga yang bisa dialokasikan itu hanya 80 misalkan, sedangkan kebutuhan pengguna adalah 100 secara total, 50 untuk industri, 50 untuk domestik pemukiman tadi, dan 50 untuk pertanian. Nah, ini perlu dilihat apakah ada kebijakan di sana, misalnya prioritas satu adalah pertanian, bahwa pertanian harus dipenuhi 100%. Ya, artinya kalau kebijakan itu dilakukan, maka yang pertama 50 harus dialokasikan kepada pertanian, baru sisanya 30 ke pemukiman, ya. Atau tidak ada kebijakan karena semua memiliki prioritas yang sama, maka dia akan alokasi untuk pertanian 40, alokasi untuk ini 40 gitu ya. Jadi semua gapnya itu dibuat sama, ya. Jadi sesuai dengan prioritas. Kalau misalkan prioritasnya di pemukiman, maka dibalik, berarti pemukiman dapat full, ya, diusahakan untuk memenuhi kebutuhan sampai 100%, kemudian baru sisanya digunakan untuk pertanian. Ya, jadi itu adalah merupakan kebijakan. Nah, di dalam WIP nanti alokasi itu tidak hanya secara fisik, tapi juga mencoba memasukkan komponen-komponen kebijakan ini. Ya.
nanti kita lihat bagaimana dia dilakukan. Kemudian alokasi itu biasanya sesuai dengan prioritas, prinsipnya seperti tadi, adil, efisien, dan berkelanjutan. Ya, sesuai dengan definisi tadi, model itu mampu melakukan perhitungan-perhitungan matematis gitu ya untuk alokasi sehingga dia bisa menghasilkan alokasi yang bersifat adil gitu ya. Kemudian proses alokasi efisien dan juga berkelanjutan. Baik, itu prinsip dasar model alokasi air. Nah, kemudian bagian berikutnya, bagaimana alokasi air di Indonesia. Nah, bagaimana, apakah Indonesia sudah melakukan alokasi air atau belum gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan, ada beberapa hal sebelum kita masuk ke bagian tersebut. Yang pertama, alokasi air yang perlu dipertimbangkan seperti tadi adalah komponen fisik dan non-fisik. Ya. Jelas bahwa alokasi itu tidak hanya bagaimana membagi air. Nah, itu secara sederhana. Jadi tidak hanya membagi air, oke, kita bagi rata saja, tidak seperti itu. Ya, jadi ada beberapa komponen-komponen yang perlu kita perhatikan. Ada sosial ekonomi di sana, karena bisa jadi pengguna air itu akan menggunakan untuk komersil, ya. Yang satu sedangkan digunakan untuk pertanian. Jadi kalau Anda perhatikan di dalam kebutuhan air mungkin di minggu lalu, gitu ya, kebutuhan air untuk pertanian itu kan paling tinggi. Di seluruh dunia itu 80% jumlah air yang tersedia itu digunakan untuk pertanian sebagai penyedia pangan. Ya, jadi cukup tinggi untuk pertanian. Tapi selama ini air untuk pertanian itu tidak diberikan harga gitu ya. Jadi kalau misalkan ada irigasi yang ada di wilayah tersebut dan harus membayar, nah biasanya pengguna air irigasi itu tidak membayar air untuk air itu sendiri, tetapi yang dibayar adalah maintenance. Jadi bagaimana mengalirkan air dari sumber kepada pengguna, nah itu yang dibayar, gitu ya. Jadi airnya sendiri adalah merupakan komoditas yang gratis sebenarnya itu, jadi free untuk setiap orang, gitu ya. Tapi maintenance atau operasional atau infrastruktur yang dibangun, nah itu yang dibayar oleh pengguna. Ya. Jadi itu harus diperhatikan. Nah ini adalah contoh-contoh komponen fisik, misalnya ketersediaan air tadi ya, kemudian curah hujan, infrastruktur, kondisi saluran. Kemudian ada juga neraca air di suatu wilayah, itu yang perlu diperhatikan komponen fisik itu. Kemudian yang kedua ada disebut dengan komponen non fisik. Nah, komponen non fisik ini sebagai contoh misalkan kelembagaan. Ya, kelembagaan itu di dalam alokasi air kita harus mempertimbangkan suatu lembaga yang mengatur tentang proses alokasi air tersebut. Tidak bisa dibiarkan karena akan disebut dengan, kalau misalkan dalam skala yang besar itu ada disebut dengan konflik, ya, water konflik. Jadi kalau misalkan diprediksi beberapa periode mendatang itu kemungkinan air akan menjadi sumber konflik ya, di suatu wilayah. Jadi Anda bisa lihat di beberapa wilayah mungkin ya pada saat terjadi musim kemarau itu akan ada konflik dalam memperebutkan air, gitu ya. Nah, di Australia, gitu ya, di beberapa wilayah. Di Indonesia mungkin di beberapa tempat terjadi konflik karena ada penggunaan air dari hilir, hulu dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, Indonesia tidak memiliki disebut dengan transboundary watershed, gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda perhatikan di Mekong River, Sungai Mekong itu kan mengalir dari bagian utara, gitu ya, Cina, terus ke bawah nanti masuk ke mana? Laos, gitu ya, kemudian nanti lewati Thailand, kemudian Vietnam dan lain sebagainya. Nah, itu transboundary artinya apa? Artinya kalau air dimanfaatkan di bagian hulu, maka bagian hilir akan mengalami kekurangan kalau air itu dan ada masalah, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada pengelolaan yang salah di bagian hulu, bisa jadi air yang berpolutan itu akan sampai di hilir, gitu ya. Nah, itu adalah perlu kelembagaan. Makanya untuk Mekong itu karena transboundary dia membuat yang namanya MRC, Mekong River Commission. Jadi adalah komisi yang terdiri dari berbagai negara yang memiliki kepentingan atau dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan di Sungai Mekong. Nah, kita di Indonesia tidak memiliki sungai tersebut yang antar negara, gitu ya. Tapi kan antar wilayah kita punya, ya. Makanya disebut dengan pengelolaannya itu kan ada BBWS kan, Balai Besar Wilayah Sungai, gitu ya. Jadi ada BPDAS, gitu ya, untuk kehutanan dan sebagainya. Itu ada. Jadi dalam pengelolaan itu tidak bisa masing-masing karena tidak bisa sepenuhnya mengelola misalkan Bogor, Depok, kemudian Jakarta itu mengelolanya masing-masing tidak bisa. Ya, Bogor harus berkoordinasi juga bagaimana sungai itu dikelola dan sebagainya.
Nah, kemudian untuk efektivitas itu seperti tadi diperlukan kebijakan dan peraturan, kemudian perlu strategi pengelolaan. Ya, ini yang menjadi penting. Kemudian kapasitas kelembagaan juga akan menjadi penting karena lembaga yang baik, gitu, yang mampu mengelola itu akan memberikan manfaat. Ya. Nanti akan bisa menghasilkan yang disebut dengan value. Ya, value air. Air itu kan sebagai komoditas dia memiliki value, ya memiliki nilai. Nah, kemudian nilai itu kemudian dikonversi menjadi price, gitu kan. Jadi kalau misalkan kenapa kita mengambil air dari PDAM, padahal air itu bebas, tapi kita harus membayar. Nah, itu sebenarnya bukan airnya yang dikasih price, tapi kan infrastruktur, ya, yang kita bayar adalah infrastruktur tersebut. Nah, ini juga perlu kapasitas kelembagaan dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian ini yang 3 tadi, jadi kebijakan dan peraturan itu merupakan kerangka hukum yang mengatur proses pelaksanaan alokasi air dan menjadi dasar pelaksanaan yang kemudian muncul permasalahan maka bisa mengacu kepada kebijakan atau peraturan yang ada. Jadi harus ada rambu-rambu bagaimana air itu diambil, di mana saja boleh diambil, gitu. Tidak boleh mengambil air di lahan-lahan konservasi misalkan, ya. Kemudian harus dikelola secara sustain, ya, berkelanjutan dan sebagainya. Nah, itu kira-kira kebijakan. Jadi ada payung hukum yang mengatur tentang bagaimana alokasi air dilakukan. Kemudian strategi pengelolaan. Nah, ini strategi pengelolaan adalah rencana, ya, jadi membuat strateginya seperti apa, atau perangkat dan metodologi yang digunakan sebagai dasar pendekatan atau proses pelaksanaan alokasi air. Jadi harus ada apakah alokasi air itu menggunakan pendekatan ekonomi, ya, apakah alokasi air itu menggunakan pendekatan lingkungan, ya, ataukah menggabungkan, ya, disebut dengan sustainability, gitu, menggabungkan yang disebut dengan tiga pilar itu. Jadi ada ekonomi, lingkungan, dan sosial. Nah, apakah itu digunakan? Ya. Itu harus ada strategi-strategi pengelolaan, karena akan berbeda. Kalau misalkan sebagai contoh tadi, saya punya air hanya 80, di satu sisi ada pertanian yang memerlukan 50, kemudian domestik memerlukan 50. Kalau saya menggunakan alokasi, misalkan menggunakan prinsip alokasi yang menggunakan prinsip ekonomi, pasti sebagian besar air itu akan dialirkan ke domestik. Kenapa? Dia membayar lebih tinggi per meter kubik dibandingkan untuk pertanian. Tapi apakah seperti itu strategi pengelolaannya? Ya. Nah, kalau misalkan semua dialirkan ke sana, maka air yang untuk pertanian akan semakin berkurang, pangan akan berkurang, itu akan menjadi masalah. Ya. Maka ada perlu strategi pengelolaan itu harus direncanakan di awal. Nah, baru dengan adanya kebijakan, ada strategi pengelolaan, harus ada yang melaksanakan. Nah, disinilah fungsi dari kelembagaan tersebut. Jadi bagaimana kemampuan lembaga itu dalam bentuk strategi pengelolaan dan pengambilan keputusan. Jadi kebijakan itu tidak bisa jalan kalau tidak ada lembaga yang menjalankan. Ya. Maka, untuk Indonesia kan ada bahwa air itu dikelola oleh negara, gitu ya. Nanti ada badan yang mengelola air tersebut, nanti ada pengguna, nah ada peraturan yang memayungi bagaimana lembaga tersebut melakukan pengelolaan air. Nah, di Indonesia, kalau kita lihat, Indonesia telah mempraktekkan alokasi air itu sejak lama, sejak misalkan membuka lahan atau lahan pertanian itu harus diirigasi, ya. Ya, harus ada irigasi teknis, tapi bahwa lahan tersebut misalkan harus ada pembagian air dan sebagainya. Nah, salah satu contoh, Indonesia merupakan negara agraris. Nah, ini misalkan sistem subak di Bali, ya. Ini sudah melakukan alokasi. Jadi kita tahu bahwa padi itu kan ada periode-periode tanam, ya, periode tanam. Jadi kalau misalkan air itu ada dalam jumlah yang terbatas, maka sistem pola tanamnya yang berbeda, gitu ya. Jadi sistem subak itu kan membagi, misalkan dia memiliki satu sumber air, kemudian di sana ada lahan, gitu ya, maka lahan tersebut akan dihitung lahan mana yang menanam lebih dulu, berapa luasnya, lahan berikutnya kapan. Kenapa? Karena kalau misalkan padi itu kan tidak selalu dia memerlukan air sepanjang periode tanam itu. Jadi ada yang perlu air di awal, kemudian di tengah, dan seterusnya, dan itu dibagi. Jadi kapan lahan tersebut akan memerlukan air, itulah dia akan diatur. Nah, sistem pengaturannya juga sederhana. Jadi dibuat saluran, kemudian di saluran itu ada bisa dari bambu, gitu ya, atau dari sekarang mungkin sudah dari beton, gitu ya. Kemudian dikasih pintu, ya. Jadi di sini akan ada pintu yang mengatur air itu akan dialirkan ke saluran yang mana, yang akan mengarah kepada lahan yang mana. Nah, yang mengatur pintu itu, itulah yang namanya kelembagaan. Nanti ada peraturan yang kalau di Bali disebutnya awik-awik, gitu ya, peraturan-peraturan yang sudah mungkin disepakati, gitu ya. Nah, kemudian nanti ada petugas yang mengatur air itu. Nah,
yang petugas inilah yang akan menentukan kapan pintu mana yang dibuka, gitu ya. Pintu air dibuka itu yang merupakan salah satu pengaturan. Tapi prosesnya kalau subak itu kan ada banyak, ya, ada prosedurnya itu sekitar 14 atau 20-an proses itu ya. Dari pertama diskusi, menentukan lahan, dan seterusnya, dan itu termasuk juga ada upacara-upacara yang mengikuti dari kegiatan tersebut. Nah, jadi alokasi itu sudah dilakukan sejak lama di Indonesia. Nah, alokasi sekarang menjadi semakin penting karena apa? Karena perubahan pola penggunaan air sudah berubah. Ya, dulu mungkin hanya untuk domestik, ya saya gunakan untuk konsumsi sendiri. Tapi sekarang air sudah mulai digunakan untuk kegiatan komersil, ada yang dijual, ada untuk kegiatan-kegiatan lain dan sebagainya. Nah, sangat penting ya alokasi air itu dilakukan. Nah, di Indonesia 3 jenis alokasi yang sudah dilakukan itu ada disebut dengan alokasi strategis. Ini untuk jangka panjang biasanya, merencanakan bagaimana selama 5 tahun ke depan, gitu ya, selama 10 tahun ke depan itu bagaimana proses alokasi itu. Jadi menggunakan data-data historis yang cukup panjang. Gitu. Kemudian yang kedua ada juga disebut dengan alokasi taktis. Nah, alokasi taktis ini merupakan suatu rencana jika terjadi permasalahan. Bagaimana sistem alokasi jika terjadi kekeringan yang cukup tinggi. Maka itulah digunakan alokasi yang taktis ya, dengan strategis tadi yang sudah disusun, grand design perencanaan alokasinya. Kemudian jika ada permasalahan-permasalahan selama periode tersebut, maka akan diambillah alokasi yang taktis. Ya. Dia akan exit strateginya seperti ini. Nah, itu namanya disebut dengan alokasi air secara taktis. Nah, kemudian untuk sehari-hari operasional itu disebut dengan alokasi air operasional. Jadi alokasi air operasional itu akan direncanakan, misalkan seperti di Jatiluhur itu alokasi airnya per tahun, gitu ya, atau per 6 bulan. Ya, itu akan ada operasional bagian alokasi ya, airnya. Tapi kemudian kalau misalkan muncul kondisi iklim yang berubah, maka masuklah ke strategi, ke taktis, ya. Jadi akan dibuat bagaimana perubahan-perubahan dari alokasi yang sudah direncanakan. Nah, kita lihat satu persatu, misalkan apa yang disebut dengan alokasi strategis. Jadi alokasi strategis itu digunakan dalam perencanaan jangka panjang, umumnya menggunakan data historis yang cukup panjang dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Ya, apakah pola tanam, infrastruktur, operasional waduk, nah itu yang dipertimbangkan. Jadi dia menggunakan data yang historis yang cukup panjang karena digunakan perencanaan jangka panjang. Ya. Nah, kemudian yang kedua ada disebut dengan pengelolaan alokasi taktis. Nah, ini alokasi taktis ini digunakan untuk membantu memperkirakan dampak. Ya, jadi misalkan kalau ada permasalahan yang muncul secara mendadak, maka dibuatlah alokasinya seperti ini, kira-kira dampak seperti apa. Sehingga diambillah alokasi taktis tadi. Ya, kalau ada permasalahan ini akan membantu. Nah, kalau operasional sudah dijelaskan, dia merupakan alokasi air secara harian, ya, secara harian. Jadi secara operasi. Ya, operasi di lapangan seperti apa alokasi air yang dilakukan. Nah, ini dibuat kemudian direncanakan untuk waktu ke waktu, gitu ya, kemudian dilaksanakan. Ya. Itu 3 perencanaan alokasi atau pengelolaan alokasi air di Indonesia. Nah, tools yang umum digunakan di Indonesia, jadi untuk alokasi air, pertama ada disebut dengan RIBASIM. RIBASIM itu River Basin Model. Ya, jadi RIBASIM ini model generik. Ya, digunakan untuk menganalisis bagaimana perilaku dari suatu das terhadap siklus hidrologi, gitu ya. Jadi secara umum juga mempertimbangkan yang namanya neraca air, ya, berapa jumlah air, sehingga didapatkanlah neraca air itu adalah merupakan jumlah air yang tersedia yang bisa dialokasikan. Ya, kemudian RIBASIM juga memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai dalam mengevaluasi sumber daya air, baik itu kuantitas maupun kualitas, berdasarkan informasi-informasi. Misalkan infrastruktur, ya, kemudian bagaimana operasional, bagaimana pengelolaan dan sebagainya. Nah, itu digunakan sebagai sarana untuk evaluasi. Jadi kalau misalkan model RIBASIM itu dibangun di suatu wilayah pengelolaan, misalkan, nah bisa dievaluasi apakah sistem pengelolaan saat ini itu sudah efisien atau belum. Dengan infrastruktur yang ada, apakah sudah efisien atau belum. Dengan operasional yang ada, bagaimana. Nah, itu sebagai sarana evaluasi. Ya. RIBASIM juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk pemodelan sumber daya air untuk pengelolaan dan perencanaan. Jadi untuk perencanaan jangka panjang, RIBASIM bisa digunakan. Jadi kalau misalkan ingin melihat dampak pembangunan waduk, ya, misalkan kita susun modelnya, kemudian kita bangun waduk. Nah, kira-kira apa dampaknya di daerah hilir terhadap penggunaan dan sebagainya. Ya.
Karena di dalam model itu kan membangun waduk hanya cukup memberikan tools, waduknya ada di sini, dia berapa, bagaimana kapasitas dan sebagainya. Dan kalau tidak diperlukan ya berarti dihilangkan lagi gitu ya. Itu di model itu seperti itu. Jadi daripada kita membuat di lapangan langsung dan mencoba, nah itu perlu waktu, energi dan biaya yang cukup tinggi. Ya, di model itu bisa dilakukan secara sederhana. Nah ini beberapa tools yang sudah digunakan di Indonesia. Yang pertama adalah Ribasim. Kemudian ada yang kedua, ada namanya Water Resources Management Model, WRMM. Ini menggunakan program optimasi ya, dan juga optimasi menggunakan itu adalah program linear, kemudian dia ada aplikasi GIS gitu ya. Kemudian WRMM ini umumnya digunakan dalam level nasional dan mungkin sampai level provinsi gitu ya. Dia akan membantu mampu memberikan informasi aktual ya, bagaimana kondisi air yang tersedia, bagaimana yang dialokasikan gitu ya. Tapi karena dia kompleks, maka input yang diperlukan jadi banyak ya. Cukup banyak input yang diperlukan. Nah, sehingga secara operasional ini sangat sulit dilakukan ya. Karena apa? Karena dengan input yang banyak tidak semua data tersebut tersedia. Itu salah satu kontradiktif biasanya model-model yang cukup kompleks. Dia memerlukan data yang cukup panjang, cukup banyak. Dan umumnya tidak semua data itu bisa tersedia di lapangan. Nah, sehingga WRM ini sangat sulit digunakan untuk operasional di lapangan dalam skala yang lebih kecil, misalkan untuk daerah-daerah DAS yang kecil pengelolaannya gitu ya. Makanya dia lebih umum digunakan dalam skala nasional. Jadi bagaimana membuat perencanaan alokasi air dalam skala nasional atau provinsi atau pulau misalkan, itu lebih mudah digunakan karena beberapa data itu bisa digeneralisir keseluruhan. Tapi kalau misalkan yang untuk detail itu sangat sulit ya, karena beberapa data mungkin tidak tersedia. Nah, kemudian yang umum digunakan saat ini di Indonesia ada disebut dengan sistem spreadsheet ya, dengan menggunakan Excel. Nah, ini paling banyak digunakan. Kenapa? Mudah dipahami ya. Jadi kalau misalkan kita buat seperti gambar di sebelah kanan itu, ada inflow misalkan sekitar 3 meter kubik per second ya, kemudian nanti ada kebutuhan irigasi hulu luasnya 1000 hektar, hilir 3000 hektar, ya, kemudian kebutuhan airnya misalkan 1 liter per second per hektar dan seterusnya. Maka sangat mudah dipahami bahwa air yang debitnya 3 meter kubik per second itu harus dialirkan ke daerah hulu itu hanya tersedia 0,75%, ya 75%. Yang ke itu juga sama 75%. Nah, ini lebih mudah dilihat ya dengan menggunakan diagram seperti itu. Kemudian Excel mudah diterapkan karena skema tata airnya yang sederhana dan semakin populer gitu ya. Namun tidak dapat digunakan kalau misalkan wilayah tersebut sistem atau mekanisme alokasi airnya itu kompleks. Jadi misalkan ingin ada prioritas gitu ya, kemudian bahwa alokasi air itu melibatkan misalkan fungsi lahan dan lain sebagainya ya, kemudian ada water quality dan sebagainya, itu tidak bisa dipersoalkan. Jadi ini ada beberapa kendala yang bisa muncul kalau kita ingin mengaplikasikan model-model Excel ini ke dalam model-model alokasi air yang kompleks. Nah, sehingga di sini kita bisa menggunakan salah satu tools yang namanya WIP. Jadi kalau misalkan kita lihat tadi ada Ribasim, kemudian ada WRMM, kemudian ada Excel gitu. Nah, kemudian ini adalah salah satu model yang difungsikan sebagai model untuk alokasi air. Ya. Jadi WIP ini merupakan model yang bersifat gratis gitu ya. Jadi aplikasi model pengelolaan sumber daya air yang dikembangkan oleh Stockholm Environment Institute dalam pengelolaan sumber daya air, khususnya alokasi sumber daya air berdasarkan proses-proses hidrologi dalam skala DAS dengan memperhitungkan bagaimana perilaku dari demand, perilaku dari supply dan juga skala prioritas. Jadi ada beberapa hal yang bisa diperhitungkan di dalam WIP ini. Water Evaluation and Planning ini bisa di-download secara gratis di www.wip21.org. Di sana Anda bisa download, kemudian Anda bisa aplikasikan. Nah, WIP itu sifatnya apa? Dia sifatnya generik. Generik itu artinya dia bisa digunakan untuk alokasi
sesuai dengan tujuannya, karena dia bersifat generik gitu. Nah, berarti kita perlu customize bagaimana alokasi itu harus dilakukan. Ya, dia bersifat umum. Ya, dia yang tidak hanya spesifik bahwa model sudah dibuat sesuai dengan tujuan tertentu, tapi dia bersifat generik. Kemudian WIP memiliki sifat yang disebut dengan object oriented. Jadi dalam WIP tadi, kalau misalkan Excel tadi kan kita ingin menyusun, kita harus definisikan, kita harus buat, oh ini salurannya seperti ini dan sebagainya. Ya. Kemudian demand-nya misalkan seperti ini, buat masing-masing parameter. Nah, di WIP itu dia menggunakan object oriented. Masing-masing komponen itu sudah dibuat objeknya. Jadi sungai itu ada objeknya, jadi tinggal digambar aja sungainya. Nah, kemudian nanti ada atribut data yang mengikuti sungai tersebut. Demand misalkan, pengguna itu ada objeknya, nanti dibuat objeknya seperti apa, kemudian nanti dia akan diikuti oleh data-data. Ya. Jadi dia bersifat object oriented. Kemudian yang ketiga, dia sifatnya adalah programmable. Nah, programmable itu WIP juga memfasilitasi customasi ya, dengan program-program. Jadi dia ada sintak-sintak. Jadi kalau kita ingin membuat suatu modul misalkan di WIP itu juga bisa dilakukan ya, karena dia ada program. WIP juga mengeluarkan namanya API gitu ya, API yang bisa digabungkan dengan model yang lain. Ya, jadi kalau misalkan Anda membuat model di dalam JS kemudian ingin jalankan running WIP, nah tinggal memanggil namanya API tadi. Dia programmable. Nah, platformnya itu dia menggunakan Integrated Authentication Management. Jadi di sana sudah bisa melihat bagaimana proses pengelolaan yang berkelanjutan, gitu ya. Jadi bisa dilihat bagaimana sosial juga diperhitungkan, ya ekonomi walaupun tidak terlalu ini, ekonomi juga diperhitungkan, gitu ya. Kemudian apalagi fisik, ya bagaimana alokasi air itu juga diperhitungkan di sana. Nah, WIP ini digunakan untuk beberapa aplikasi, misalkan pengguna sektoral seperti tadi, domestik, industri, nah itu biasanya sudah umum digunakan. Gitu ya. Kemudian untuk konservasi sumber daya air, nah ini juga umum aplikasi-aplikasi ini digunakan. Untuk prioritas alokasi sumber daya air, ya simulasi limpasan permukaan termasuk juga air bawah tanah, karena WIP mampu terhubung langsung dengan aplikasi groundwater mode flow ya, jadi mode flow dan WIP itu bisa berkomunikasi ya, sehingga bisa digunakan untuk melakukan simulasi limpasan air permukaan dan juga air bawah tanah. Kemudian dia juga memfasilitasi untuk operasional bendung ya, kemudian hidropower ya, bagaimana hidropower itu digunakan, kemudian berapa hasilnya dan sebagainya ya. Kemudian kualitas sumber air, daya air, jadi water quality juga difasilitasi ya, polusi air dan sebagainya, termasuk juga nanti ada misalkan PES ya, Payment for Environmental Services, juga bisa dilakukan dengan WIP ini. Jadi berapa air yang harus dilakukan untuk daerah hilir untuk disebut dengan IS ya, jadi Environmental Services. Jadi misalkan ada daerah rawa, berapa yang diperlukan dan sebagainya, berapa ini alokasi agar air yang bisa dialirkan ke daerah hilir itu lebih atau sama dengan kebutuhan air tersebut. Jadi banyak, ini hanya sebagian saja WIP, aplikasi yang dalam WIP. Nah, kemudian struktur WIP itu pertama dia menggunakan konsep yang namanya node dan link. Nah, jadi digunakan untuk menghubungkan supply ke pengguna. Node itu adalah pengguna dan juga supply, gitu ya. Misalkan ada sumber air, nah kita definisikan sebagai node. Kemudian pengguna kita juga definisikan sebagai node. Kemudian nanti ada junction ya, untuk misalkan titik pengambilan air, nah itu juga sebagai node dan sebagainya. Nah, kemudian node-node itu akan dihubungkan menggunakan link ya, link itu dihubungkan antar node. Nah, perhitungan itu akan dilakukan sepanjang node dan juga link tadi ya, karena link itu bisa jadi link itu ada informasi salurannya di situ. Jadi kalau misalkan dari node 1 ke node 2 ada saluran itu memiliki informasi misalkan berapa kapasitas saluran gitu ya. Apakah dia memiliki kemiringan topografi yang berbeda dan sebagainya, apakah ada constraint-constraint tertentu gitu ya. Nah, sehingga informasi node dan link itu sudah ada di situ ya, di dalam model WIP. Nah, kemudian apa dilakukan oleh WIP? Dia akan menggunakan nanti yang bagian akhir itu program linear untuk optimasi. Jadi berapa air yang dia harus disalurkan, dialirkan ke masing-masing node, di masing-masing saluran itu akan dioptimasi. Jadi dilakukan perhitungan-perhitungan itu. Ya.
Nah, dia juga mempertimbangkan komponen-komponen yang tidak ada di dalam skematik tadi, misalkan prioritas. Jadi demand, misalkan demand itu mana yang pertama, mana yang kedua, dan seterusnya. Supply-nya juga, misalkan ada air permukaan dan groundwater, mana yang akan diambil pertama, berapa jumlahnya, apakah sepenuhnya akan menggunakan misalkan supply dari groundwater gitu ya, sampai semua terpenuhi, atau hanya 50% baru sisanya harus dari surface water, dan sebagainya. Dan ada faktor pembatas ya, kapasitas saluran. Jadi banyak komponen yang sudah difasilitasi oleh model WIP ini. Nah, ini dalam struktur WIP, kalau Anda lihat di sana ada 5 komponen, ada disebut dengan skematik nanti, kemudian ada data, result, kemudian ada skenario explorer atau overview, dan juga notes. Ya, nanti skematik itu harus menggambarkan diagram skematik untuk WIP itu, kemudian data itu untuk masukkan data, result ini untuk menjalankan model. Baru 2 bagian akhir itu untuk skenario, tadi kalau misalnya udah analisis itu evaluasi, dan notes itu untuk memberikan catatan, karena bisa jadi kita membuat model yang cukup banyak ya dengan skenario yang berbeda. Nah, bisa kita identifikasi masing-masing model itu dengan menambahkan notes tadi, sehingga begitu kita membuka satu model itu akan mudah bisa diidentifikasi. Nah, kemudian proses menjalankan model, nah ini mungkin sedikit berbeda dengan model lain gitu ya, di model hidrologi pada umumnya. Ya, kalau misalkan di model lain itu menyebutkan namanya membuat boundary gitu ya, boundary layer dan sebagainya. Dari sini kalau di WIP itu istilahnya study definition. Kita harus mendefinisikan di mana lokasinya. Ya. Karena asumsinya bahwa model itu berjalan dimanapun di seluruh dunia. Nah, sehingga kita harus study definition. Kita definisikan lokasinya. Maka di awal kalau kita jalankan WIP itu akan muncul peta dunia, gitu ya. Kemudian kita akan definisikan lokasinya di mana. Ya, jadi akan membuat spatial boundary. Kemudian yang kedua, model juga tidak bisa memodelkan secara keseluruhan periode waktu, ya, karena perlu banyak perhitungan dan lain sebagainya, perlu banyak data dan lain sebagainya. Maka kita perlu membuat yang namanya time horizon. Jadi kapan model itu dibuat, ya, mulai kapan dan sampai kapan kita modelkan. Kemudian nanti membuat network configuration itu di schematic diagram, kemudian sistem komponennya apa saja, ya, indikasi. Nah, kemudian baru berikutnya ada disebut dengan current account. Ya, kalau misalkan di model lain disebut dengan existing condition. Nah, di sini disebut dengan current account. Jadi kalau misalnya, contoh saya ingin modelkan dari tahun 2001 sampai dengan 2005, ya, 5 tahun. Kemudian saya gunakan current account-nya tahun 2000. Nah, current account itu bukan berarti harus di tahun itu. Misalkan kalau kita ingin modelkan 2001 sampai dengan 2005, kemudian 2000 sebagai current account, bukan berarti data tahun 2000 sebagai data current account. Bisa saja current account itu didapatkan dari data selama periode 10 tahun sebelumnya. Ya, jadi dibuat rata-rata dan sebagainya, tapi diletakkan di tahun 2000 sebagai nilai rataan. Itu juga bisa sebagai current account. Jadi misalkan demand di current account itu seperti apa, karakteristik misalkan reservoir itu seperti apa, river debitnya seperti apa, ya, polutan apakah ada, kemudian resource supply-nya seperti apa, apakah ada wastewater treatment sepanjang model di current account itu, ada atau tidak ya pada periode sebelumnya. Nah, itu harus dibuat di current account. Jadi sebagai satu kondisi yang disebut dengan existing condition. Ya, jadi current account itu data rataan selama 1 tahun tahunan gitu ya. Nah, kemudian nanti itu sebagai existing condition. Nah, baru berikutnya setelah current account nanti ada reference. Jadi ada di dalam model WIP itu ada 3 time waktu ya. Definisinya pertama adalah current account yang existing. Kemudian ada disebut dengan reference. Reference itu adalah kalau kita menjalankan model tanpa mengalami perubahan. Ya, nah itu disebut dengan reference. Jadi kita modelkan dengan kondisi current account selama 5 tahun. Nah itu disebut dengan reference. 2001, 2000 sampai dengan 2005. Menggunakan data current account di tahun 2000. Maka kita dapatkan hasilnya. Nah itu disebut dengan reference. Nah kalau kita sudah melakukan skenario, misalkan tahun 2003 ada skenario tahun atau skenario yang lain dan sebagainya. Kemudian kita jalankan modelnya, kita dapatkan hasil, baru kita bandingkan dengan reference. Jadi bukan dibandingkan dengan current account. Ya, current account hanya memberikan data awal. Jadi nanti ada skenario-nya apakah demografi gitu ya, penduduk, kemudian ada ekonomi activity, ya, pattern of water use, misalkan hydropower, allocations, misalkan water pricing itu. Jadi kalau air itu diberikan harga, bagaimana perilaku dan sebagainya. Ya. Kemudian evaluasinya bisa juga dengan sensitivity analysis, ya, ecosystem requirement, dari polutan loading, jadi apakah sesuai atau tidak, gitu ya. Efisiensi water efficiency itu juga bisa dilakukan sebagai metode evaluasi.
Nah, ini kira-kira kalau misalkan Bapak Ibu membuka model WIP, ini kira-kira tampilan awal model WIP. Di sana akan ada namanya main menu ya di bagian apa namanya kiri nantinya. Ya, jadi kalau lihat di sini ada 5 main menu ya. Jadi ada schematic, data, result, overview dan tadi. Nah, sini ada menu bar ya, yang bisa digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Kemudian di sini ada komponen, ada refer kalau kita ingin. Nah, ini refer yang digambar digit manual ya. Nah, refer ini ada diversions, reservoir ya. Kalau Anda menggambar reservoir tinggal klik kemudian pindahkan di mana Anda ingin bangun reservoir dan tambahkan saja apa namanya komponen reservoir tersebut. Ada demand side dan sebagainya. Nah, kemudian di sini juga menggunakan yang disebut dengan link dan node ya. Jadi ini adalah node yang disebut dengan node seperti ini. Misalkan inilah node, ini satu node ya, node ini juga sama node. Ini junction juga node gitu ya. Nah, sebenarnya ada link. Jadi link misalkan yang menghubungkan antara node tersebut. Misalkan ada ini reservoir, kemudian akan mengalirkan secara langsung ke apa kota gitu ya, apa city sebagai demand side, maka dia akan dibuat satu link ya, node, dua node ini dihubungkan gitu. Dia juga ada return flow. Jadi sebagai contoh misalkan air yang dari pemukiman atau industri itu dikembalikan ke sungai. Tapi sebelum dikembalikan ke sungai ada disebut dengan treatment plant, WWTP, wastewater treatment plant. Di sini akan ada kapasitas. Bagaimana air itu akan mengalir ke sini baru sebelum dialirkan ke sungai. Jadi bisa difasilitasi. Ya, kalau misalkan ingin melakukan analisis untuk pencemaran misalkan, sebagai contoh misalkan di sepanjang Ciliwung misalkan itu agar apa namanya kualitas air yang masuk ke Jakarta misalkan sesuai dengan baku mutu, itu berapa treatment plant yang perlu dibangun. Nah, ini bisa dimodelkan. Jadi air yang misalkan dari beberapa pengguna ini masuk ke water treatment plant baru nanti dilihat dengan kapasitas sekian itu kira-kira dia mampu mengurangi misalkan loading polutannya seperti apa gitu ya. Kita bisa bangun apakah 1, 2, 3 ya, atau misalkan 1 tapi kapasitasnya besar dan sebagainya. Nah, ini bisa difasilitasi. Kemudian data itu seperti ini kira-kira tampilannya. Dia akan ada komponen data yang ingin diinput, kemudian ini bagaimana kita menginput data gitu ya. Ini ada map schematic diagramnya. Data bisa dalam bentuk angka, table, kita masukkan angka-angka, nanti bisa divisualisasikan juga dalam bentuk grafik. Ya. Kemudian berikutnya input juga kemungkinan tidak selalu dalam data angka tadi, bisa juga dalam bentuk fungsi misalkan. Jadi kita ingin membuat fungsi interpolasi gitu ya. Jadi misalkan saya hanya punya data tahun tahun 2005 dan 2010. Saya ingin menginterpolasi data di antara tersebut. Ya. Nah, itu bisa digunakan fungsi dengan expression builder atau menggunakan time series wizard. Jadi datanya seperti apa? Apakah fungsinya eksponensial ya, logistik ya, smooth curve ataupun step function dan sebagainya. Ini bisa dibuat ya. Jadi, apakah diinterpolasi atau linear? Ini tadi misalkan dari tahun 2005 sampai dengan 2010 apakah sifatnya linear atau kita interpolasikan saja atau sebagainya. Bisa juga difasilitasi. Ya. Nah, hasil setelah kita jalankan model dia akan bisa menganalikan hasil dari berbagai skenario, komponen, ya, waktu. Jadi ada 3 komponen. Jadi pertama adalah komponen bisa kita pilih, kemudian skenario-nya dan rentang waktu. Dia akan bisa menampilkan data hasil seperti ini dalam bentuk chart dan juga tabel. Ya, jadi sederhana sifatnya. Jadi tabel ini nanti bisa kita convert dan sebagainya. Kita bisa masukkan skenario apakah kita demand-nya ya integrated measures di sini adalah reference. Nah, ini membandingkan reference yang kuning, begitu demand measure artinya ada skenario demand ya, maka dia meningkat misalkan. Kemudian ada supply measure, jadi seperti ini polanya. Ya. Itu akan bisa kita lihat di skenario. Ini juga sama, result bisa dimunculkan dalam seperti ini. Jadi kalau misalnya kita punya ini adalah jumlah air yang dialokasikan ya dalam angka-angka seperti ini. Kemudian di skenario explorer juga mudah. Kenapa? Karena kita bisa definisikan apa yang ingin kita skenariokan. Kemudian kita slider ini kita bisa geser-geser untuk menjalankan parameter. Jadi kalau misalnya kita geser, nah secara otomatis dia akan menunjukkan hasil sesuai dengan hasil yang kita inginkan. Gitu ya. Sehingga di sini kita bisa trial error, gitu ya, trial untuk mendapatkan hasil sesuai dengan hasil yang kita ingin. Nah, notes ini tambahan saja. Jadi kalau misalkan ada data-data yang diperlukan dan sebagainya, ini bisa ditambahkan karena bisa jadi model yang kita bangun itu
tidak satu gitu mungkin ini akan bahwa model ini misalkan driver ini ada GDP apa pengaruhnya seperti apa, price of water gitu ya, ini bisa kita masukkan ke dalam. Nah kemudian di dalam hidrologi juga dia mampu memodelkan hidrologi. Pertama konsep yang digunakan salah satunya adalah simplified water year method. Jadi kalau kita ingin memodelkan kondisi hidrologi bisa menggunakan yang disebut dengan simplified water year method. Jadi artinya kita membuat data selama periode waktu tertentu, kemudian nanti dari rataan itu kemudian dicari nilai rataan, kemudian nanti akan diambil misalkan 15% itu disebut dengan dry period. Kemudian 15% ditambahkan dari rataan itu disebut dengan wet period. Nah, sehingga kalau ingin kita simulasikan untuk periode ke depan, itu kita bisa asumsikan tahun-tahun yang akan kita simulasikan itu apakah merupakan wet period atau dry period. Maka kalau misalkan kita dry period, maka dia akan mengcopy perilaku pada saat dry period. Ya, kalau wet period, dia akan mengcopy juga pada wet period. Kemudian dia juga bisa membaca file data historis, ya, seperti pada umumnya data ASCII, ya, MITEX dan juga CSV file. Nah, kemudian dia juga memfasilitasi namanya rainfall runoff. Ya, seperti tadi contohnya, kalau misalkan ada sungai, nah sungai itu kan biasanya ada head flow-nya, head flow di bagian hulu. Tapi head flow-nya ini kan berasal dari subdas. Gitu. Nah, subdas ini bisa dimodelkan. Ya, dimodelkan sama seperti HMS, dia memodelkan subdas, menghasilkan debit. Nah, di sini juga sama, menjadikan outflow gitu ya. Nah, dia juga sama, dia bisa memodelkan subdas itu. Ya. Sifatnya LUM parameter ya, dan semi distributed atau subspecific untuk watershed, atau hanya menggunakan climate input. Jadi saya sudah memiliki informasi bagaimana korelasi antara curah hujan dan debit misalkan dalam bentuk persamaan, ya tinggal masukkan bahwa nanti data inputnya adalah curah hujan, kemudian ada link dari curah hujan itu langsung masuk sebagai headwater. Nah, kemudian dia juga memfasilitasi modul-modul tertentu seperti hydropower. Ya, hydropower ada modul, jadi begitu kita letakkan hydropower, nanti ada beberapa informasi yang kita perlu masukkan dalam hydropower modul itu. Ya, ada misalkan turbine flow, seperti apa, minimum maksimum. Kemudian ini tailwater elevations, ya, plan factor, ya, kemudian nanti efisiensi electricity generation, jadi berapa efisiensinya, apakah berapa persen, ya, dari hasil itu yang akan diubah di electricity. Nah, ini ada di modul hidropower. Udah di analisis, financial analysis juga sama. Walaupun cukup sederhana, misalkan ada cost benefit analysis gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ingin memodelkan alokasi, kemudian berapa cost yang diperlukan untuk pemodelan alokasi tersebut. Nah, kemudian kalau ada water pricing dan sebagainya, kita bisa analisis bagaimana cost benefit di periode yang akan datang. Kualitas air juga ada, ya, dia memodelkan kualitas air di sana, misalkan BOD, DO, suhu, ya, suhu air itu ada 3 komponen di kualitas air itu juga bisa dimodelkan, ya. Jadi misalkan memodelkan hulunya seperti apa kualitas air, kemudian ada misalkan disebut dengan non-point source, gitu ya, water pollutant, gitu ya, muncul dari misalkan pemukiman dan sebagainya masuk ke dalam sungai, nah itu menambah kualitas airnya seperti apa, kemudian nanti ada water treatment seperti apa, dan sehingga kita bisa lihat bagaimana kualitas air sepanjang saluran. Kemudian dia juga link dengan modul groundwater, ya, dengan MatFlow. Nah, ini secara otomatis kita dapatkan data bagaimana dia kontribusi ke groundwater, kemudian groundwater yang memodelkan. Jadi kita bisa modelkan misalkan spatial distribution untuk groundwater seperti apa. Termasuk juga nanti memasukkan misalkan kualitas air di dalam groundwater. Jadi itu kira-kira WIP secara umum dia merupakan Integrated Water Resource Planning System, GIS base, karena dia menggunakan graphical sederhananya drag and drop, ya, drag drop interface, jadi tinggal klik kemudian kita masuk ke dalam model. Dia juga menggunakan model building dengan tool user created variables, jadi kalau misalkan pengguna ingin menambahkan komponen itu mudah dilakukan. Juga equation, jadi kalau ada misalnya tadi program-program atau equation bisa difasilitasi juga. Kemudian menggunakan basic methodology physical simulations on demand and supply. Jadi dia memfasilitasi bagaimana perilaku demand berdasarkan supply yang ada. Kemudian dia juga ada skenario management capabilities dan dynamic link to spreadsheet dan other model.
Baik, jadi itu kira-kira apa namanya tentang pemodelan alokasi air, ya, dari bagaimana alokasi air itu dilakukan, kemudian bagaimana alokasi air itu di Indonesia, kemudian yang terakhir bagaimana model-model alokasi air yang sudah diterapkan di Indonesia, kemudian yang terakhir adalah memperkenalkan WIP, ya, yang nanti digunakan di dalam praktik. Baik, jika ada hal yang ingin ditanyakan sebelum saya memberikan informasi bagaimana tentang praktik di Persil. Selamat siang, Pak. Izin bertanya. Silakan. Baik, Ya, silakan. mengenai perangkat lunak WIP itu sendiri, Pak. Kan tadi Bapak bilang bisa Ya, diintegrasikan dengan Moodflow ya, Pak. ya betul. Apakah WIP ini bisa mengambil inputan dari model lain atau hasilnya Moodflow baru dipakai ke WIP, atau seperti kita juga membuat inputan dari SIG ke WIP gitu, atau kita langsung membuat inputannya di WIP itu, Pak? Terima kasih. Ya, baik. Nah, kalau misalkan WIP dengan Matflow itu link karena apa namanya? WIP itu mengambil sintak-sintak di Matflow. Nah, kemudian itu dimasukkan modul itu ke dalam WIP. Jadi WIP itu ada Matflow-nya. Jadi artinya pada saat kita menjalankan model WIP, kemudian kita membuat input dan membuat hasil itu secara otomatis nanti akan terintegrasi. Jadi kita buat namanya linkage ke model WIP. Jadi kalau misalkan Berarti sintaksnya Moodflow udah tertanam ya, Pak ya? ya sudah Nggak tertanam di perlu dalam WIP. tidak perlu apa integrasi lagi kayak pindah-pindah perangkat lunak lagi gitu Oh ya, enggak, Pak? dia sudah apa Matplow itu kan ada yang versi free ya, jadi yang apa namanya yang Iya, nah model itu Muse. ya itu yang diambil sintaknya oleh apa namanya developer itu. Nah kemudian disuntikkan apa istilahnya, ditanamkan gitu ya, ditanamkan di model WIP ini. Jadi di dalam WIP itu sudah ada modul Matplow-nya. Nah, cuma mungkin tidak se-advance kalau kita jalankan Matplow sendiri ya, karena dia hanya mengambil misalkan bagaimana apa karakteristik misalkan groundwater-nya gitu ya. Jadi misalkan ada kontribusi dari air permukaan ke groundwater. Kemudian nanti kita bisa lihat profil groundwater-nya seperti apa. Ya, tapi semua kalkulasi itu sudah ada di dalam WIP. Baik, Pak. Untuk inputan WIP apakah semua langsung di perangkat lunak WIP itu sendiri atau kita siapkan di perangkat lunak yang lain, Pak? Umumnya semua datanya merupakan data apa namanya data umum ya, artinya data mentah gitu ya. Jadi ada beberapa data yang diperlukan. Nah kecuali data land use tadi, misalnya kalau kita memerlukan data land use kita harus menyesuaikan infonya, karena WIP itu kan walaupun dia ada visual dalam bentuk JS tapi dia tidak mengkalkulasi dalam format JS. Dia harus apa namanya, kita harus mempersiapkan mengkonvert dari data-data tersebut gitu. Jadi misalkan luas lahan sebagai contoh. Nah, ini dia tidak bisa secara otomatis mengkalkulasi berapa luas lahan kalau ada perubahan dan sebagainya. Nah, itu harus juga dipersiapkan di model GIS. Nanti hasilnya itu baru di-convert untuk data input di WIP. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan, apakah WIP dapat merencanakan alokasi di beberapa section saja, misal untuk area pemukiman, apakah dalam WIP perlu mempertimbangkan kehilangan air selama. Apakah dalam WIP bisa input desain sebagai media alokasi seperti waduk bendung. Nah, untuk yang pertama, apakah WIP dapat merencanakan alokasi air di beberapa section ya, misalkan di pemukiman? Ya, bisa. Jadi WIP ini dia sifatnya seperti tadi, modelnya bersifat generik. Gitu. Jadi tidak harus dalam satu das, bisa juga dalam skala kecil. Misalkan saya punya sumber air, kemudian saya alokasikan hanya di dalam pemukiman. Ya, pemukiman mungkin dibagi menjadi beberapa wilayah juga bisa. Gitu ya. Jadi ada pemukiman, di dalam pemukiman itu ada air yang dialirkan untuk misalkan lokasi A, lokasi B, lokasi C gitu ya. Nah, itu juga bisa. Ya. Jadi dia sifatnya generik. Jadi artinya bisa di-customize sesuai dengan kebutuhan. Kemudian apakah mempertimbangkan kehilangan air? Ya. Jadi di WIP itu ada namanya link. Nah, link itu ada data di sana. Dia
data itu sebagai nanti constraint. Jadi berapa kapasitas saluran. Kemudian nanti ada loss. Ya, kita bisa masukkan data loss di dalam WIP itu. Jadi kalau misalkan saya mungkin nanti bisa lihat ya. Di dalam saluran itu ada apakah dia menggunakan keseluruhan data. Jadi artinya kalau di input masuk 100, apakah nanti di output saluran itu 100? Nah, itu harus dimasukkan datanya. Jadi ada loss di sana. Misalkan efisiensi saluran itu hanya 60%. Jadi kan air yang masuk 100, maka yang keluar hanya 60 sampai dengan itu. Nah, itu juga dipertimbangkan. Ya, dia mempertimbangkan kehilangan air selama perjalanan. Apakah WIP bisa mendesain infrastruktur seperti waduk, bendung, atau hanya operasional? Bisa. Jadi di WIP itu kita bisa masukkan informasi, misalkan kita ingin melihat kalau dibangun bendung dampaknya seperti apa, ya. Nah, jadi tinggal masukkan aja komponen bendung tadi. Nah, kemudian bendung itu masukkan di dalam model, kemudian nanti kita masukkan desain bendungnya seperti apa, ya, tingginya berapa, kapasitas tampungannya berapa, kapan mulai beroperasi. Jadi kalau misalkan saya modelkan dari tahun 2020 sampai dengan 2030, kemudian dibangun bendung nanti selesainya di 2015 gitu ya, maka start operasinya di dalam model itu baru di 2015 ya. Jadi di 2015 baru dia akan berfungsi ya. Nah itu atau mungkin dibangun mulai 2000 berapa, mungkin perlu 2 tahun misalkan sebagai contoh ini gitu ya. Maka kita buat di tahun 2000 adalah startnya, kemudian 2000 berapa tadi, 2013, 2015 sudah mulai beroperasi. Nah itu bisa didesain sih. Nanti kita lihat bagaimana dampaknya terhadap aliran atau supply ke daerah hilir. Itu bisa dilakukan. Nah ini yang sesi terakhir. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.